Em, ya, bisa di-share screen atau udah? Oke, boleh dilanjut Kak Afifa. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Reski Ramadhani. Saya perkenalkan kembali ya, biar lebih jelas dan lebih santai. Nama saya Reski Ramadhani, teman-teman bisa panggil saya Eki. Saya asalnya dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka Timur. Tapi saya menyelesaikan pendidikan di Kota Kendari di Universitas Halu Oleo, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra, program studi Sastra Inggris. Nah, untuk teman-teman yang mau mutualan, boleh langsung ke Instagram saya. Boleh di-follow reski_ramadhani.s ya, kalau nggak salah ya. Nah, sebelum saya memulai sharing saya mengenai persiapan untuk interview LPDP, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa setiap awardee mempunyai pengalaman masing-masing, sehingga apa yang dipaparkan, apa yang saya paparkan pada presentase kali ini adalah relatif atau tidak mutlak kebenarannya, serta tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya referensi untuk mempersiapkan seleksi substansi. Jadi misal nanti teman-teman sudah mendapatkan info dari saya ataupun Kak Lisa, kemudian teman-teman mau mentoring atau mau mock up dengan teman-teman awardee yang lain, kemudian ada perbedaan pandangan atau perbedaan yang lain, jangan ditentang ya, karena itu adalah relatif. Setiap awardee itu mempunyai pengalaman. Sebelumnya ini kedengaran banget yang Kak ributnya. Atau suara saya jelas? Jelas, Kak. Oh, jelas ya. Jelas, Kak. Eh, Kemudian informasi selanjutnya, semua yang saya rangkum di sini itu berdasarkan dari beberapa informasi, baik itu informasi dari YouTube, dari informasi lain, dari teman-teman awardee yang lain, dan juga dari saya sendiri sebagai orang yang pernah gagal di interview juga, kemudian mencoba tahap selanjutnya dan akhirnya bisa lolos seperti itu. Ya, boleh dilanjut Kak Afifa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat telah berhasil sampai pada tahap ini. Selamat telah berhasil pada seleksi sampai tahap seleksi substansi. Teman-teman telah melewati tahap yang begitu panjang. Ada seleksi administrasi yang luar biasa sekali, harus teliti. Kemudian seleksi bakat skolastik juga membutuhkan banyak sekali persiapan. Kemudian teman-teman bisa melalui itu dan masuklah kita kepada tahap yang paling akhir yang harus dipersiapkan dengan baik, yaitu seleksi substansi. Ibarat ini adalah penentu, ini adalah ujung tombak teman-teman gitu, yang menentukan teman-teman bisa berhasil menjadi awardee LPDP atau tidak. Setelah dinyatakan lulus seleksi bakat skolastik, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tentu adalah start preparing yourself. Mulai untuk mempersiapkan diri, jangan menunda-nunda, jangan nanti-nanti dulu, atau jangan menganggap remeh untuk mempersiapkan seleksi substansi. Oke, boleh dilanjut Kak Afifa. Nah, dalam seleksi substansi, sebenarnya tadi itu sudah disampaikan sama Kak Lisa secara rinci, lengkap, begitupun dengan metode-metode yang harus teman-teman gunakan. Eh, Sepertinya saya akan menyampaikan bukan hal yang sama juga, tapi hanya menambahkan beberapa atau menambahkan beberapa poin dari apa yang dipaparkan oleh Kak Lisa juga. Nah, sebelum itu tadi tadi Kak Lisa udah bilang ya kalau substansi itu adalah inti gitu. Jadi inti apa yang harus dipahami ketika teman-teman akan melaksanakan atau akan mengikuti seleksi substansi? Ada 3 poin inti.
Yang pertama adalah akademik. Akademik itu teman-teman harus memahami akademik sebelumnya dan yang akan ditempuh. Jadi, teman-teman juga harus tahu apa yang telah teman-teman lakukan di proses perkuliahan sebelumnya, kemudian proses perkuliahan yang akan teman-teman tempuh. Jangan hanya fokus pada proses perkuliahan yang akan teman-teman tempuh, karena biasanya juga akan digali lagi tentang relevansi atau hubungan dengan akademik teman-teman sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi mental. Pada kondisi mental ini sebenarnya, kita juga tidak bisa mengklaim bahwa kondisi mental yang baik adalah seperti kondisi A atau kondisi B. Itu relatif kembali ke teman-teman, karena yang memahami mental teman-teman adalah, diri teman-teman sendiri. Jadi, pahami baik-baik kondisi mental dan jiwa, teman-teman dengan baik. Apa yang harus teman-teman lakukan untuk mengontrol, kondisi mental yang negatif, kemudian bagaimana mengembangkan atau bagaimana mempertahankan kondisi mental yang positif, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hal umum. Hal umum adalah segala yang tercantum dalam esai teman-teman di luar dari akademik dan psikologi, seperti organisasi, pengalaman, identitas diri, riset, dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin teman-teman sudah menguasai dengan baik segala sesuatu yang teman-teman tuliskan di dalam esai. Esainya harus diperhatikan dengan baik ya. Oke, Kak Afifah boleh dilanjut. Nah, setelah, menyampaikan, mengenai poin-poin umumnya, kita masuk pada poin inti atau, poin inti secara spesifik dari, 3 unsur yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, yang pertama adalah know yourself and your life. Jadi, teman-teman harus benar-benar tahu siapa diri teman-teman dan bagaimana, hidup teman-teman. Maksudnya apa yang sudah dilalui dan apa yang akan dilalui, seperti itu. Nah, untuk, mengetahui secara spesifiknya sebenarnya sudah ada di CV, sudah ada di CV LPDP, tapi untuk itu kita sharing, bagaimana sebenarnya kita menyampaikan, untuk jati diri kita kepada interviewer. Sebenarnya kalau untuk, prosesi wawancara itu, mmm, bisa dibilang bukan subjektif juga ya, tapi, setiap interviewer itu mempunyai, caranya masing-masing dalam menanyakan setiap poin atau inti, yang ingin diketahui dari substansi itu. Nah, untuk yang pertama mengenai jati diri, yang sudah teman-teman tuliskan di CV, ada kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan, itu pasti sudah teman-teman pikirkan sebelumnya, sebelum, dicantumkan atau dimasukkan ke dalam, form esai LPDP, seperti itu. Nah, ketika nanti teman-teman ditanya mengenai kelebihan dan kelemahan, teman-teman bisa memaparkan kelebihan teman-teman, beserta bisa memaparkan contoh apa yang teman-teman telah lakukan dengan kelebihan tersebut. Contoh, kelebihan saya adalah mampu beradaptasi. Nah, dengan mampu beradaptasi tersebut, dampak positif apa atau aktivitas positif apa yang telah teman-teman lakukan dengan, kelebihan itu? Contoh, mampu beradaptasi. Dengan kemampuan beradaptasi itu, saya bisa mengikuti beberapa organisasi atau komunitas yang relate dengan tujuan saya. Nah, dengan mengikuti komunitas tersebut atau organisasi tersebut, itu bisa memberikan dampak, kepada masyarakat atau kepada orang lain, seperti itu. Kemudian untuk kelemahannya, setiap orang pasti memiliki kelemahan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menuliskan kelemahannya, teman-teman bisa memberikan cara untuk mengatasi kelemahan, yang ada. Contoh, kelemahan saya adalah pelupa.
Nah, untuk mengatasi kelemahan saya tersebut atau, sifat pelupa saya cenderung, membuat notes atau apa yang akan saya lakukan dalam sehari, dalam seminggu, atau dalam sebulan untuk mengatasi, kelemahan itu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hal yang membanggakan. Nah, untuk hal yang membanggakan, teman-teman bisa menjelaskan, sebenarnya, saya, sudah tidak bisa, mengatakan bahwa teman-teman harus memasukkan ini dan itu, karena ini sudah ada di dalam esai. Nah, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman adalah, untuk menyampaikan hal yang membanggakan ini, teman-teman sebutkanlah dulu hal yang paling, eee, membanggakan di diri teman-teman dan itu mempunyai dampak positif untuk, orang-orang yang ada di sekitar, teman-teman. Misalnya, hal yang membanggakan yang pernah saya lakukan adalah saya pernah membuat, sebuah komunitas yang di mana komunitas ini bisa berdampak. Atau kalau misalnya teman-teman nggak buat komunitas, hal yang membanggakan dalam diri saya pernah berhasil memaafkan, eee, diri saya sendiri atas kesalahan-kesalahan dan mulai bangkit dan memperbaiki diri saya dan mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu juga bisa, masuk sebagai hal yang membanggakan ya. Jadi hal membanggakan setiap orang itu berbeda-beda. Jangan menjadikan hal membanggakan di diri orang lain itu menjadi ukuran hal yang membanggakan di diri teman-teman. Jadi be yourself, kemudian be authentic, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah titik terendah. Ini juga biasa ditanyakan dalam, sesi, interview atau wawancara. Bukan cuma di LPDP ya, tapi, di kebanyakan interview juga ditanyakan, tentang titik terendah. Nah, untuk titik terendah ini yang namanya titik terendah pasti hal-hal yang membuat kita sedih atau hal-hal yang membuat kita kecewa atau hal-hal yang membuat kita down, karena ini adalah titik terendah kita. Nah, saat menjawab, teman-teman usahakan jangan, terbawa emosi. Maksudnya emosi itu, tetap bisa, mengontrol emosi teman-teman saat ditanyakan mengenai titik terendah ini. Jangan sampai misalnya, eee, dengan titik terendah ini kemudian, membuyarkan fokus kita untuk menjawab, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian pembeda dari yang lain. Nah, untuk pembeda dari yang lain ini, satu kata yang ingin saya sampaikan, bukan satu kata ya, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ketika mengatakan pembeda dari yang lain itu, eee, silahkan tunjukkan kelebihan teman-teman apa yang sudah teman-teman lakukan, misalnya pembedanya karena, saya sudah melakukan hal ini yang kemudian ini bisa membantu saya mewujudkan kontribusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Misal, jangan menyebutkan kekurangan orang lain, ini saran dari saya. Misal, "Saya ini lebih bisa daripada yang lain, saya lebih mempunyai semangat," dan lain sebagainya. Itu tidak bisa ya, teman-teman, kalau menurut saya, karena setiap orang itu mempunyai semangatnya masing-masing dan mempunyai usahanya masing-masing yang tidak bisa kita ukur dengan ukuran kita sendiri. Kemudian pengalaman yang relatable. Nah, pengalaman yang relatable ini adalah pengalaman yang pernah teman-teman lakukan, yang di mana pengalaman itu bisa mendukung teman-teman untuk, melanjutkan pendidikan, kemudian setelah melanjutkan pendidikan bisa melancarkan atau bisa merealisasikan rencana kontribusi yang telah teman-teman, sebutkan atau yang telah teman-teman paparkan di dalam CV, seperti itu. Kemudian yang terakhir intinya adalah memahami CV dengan sangat baik. Kita masuk ke poin yang kedua, adalah master your academic plan. Master your academic plan ini maksudnya adalah menguasai benar-benar, rencana, akademik atau rencana studi yang sudah teman-teman tuliskan di dalam esai. Nah, di dalam esai teman-teman telah menyertakan latar belakang masalah, kenapa teman-teman ingin melanjutkan pendidikan, kenapa permasalahan ini harus diselesaikan, dan lain sebagainya. Jadi, kuasai dengan baik latar belakang masalah yang teman-teman telah tuliskan. Dan ingat, ketika menyampaikan latar belakang, sebutkanlah dulu, poin utama atau poin inti.
Kemudian baru teman-teman menjelaskan, poin, pendukungnya untuk mencegah. Misalnya nanti ada keterbatasan waktu, kemudian, teman-teman diberhentikan, maksudnya, "Oh iya saya sudah paham," seperti itu, padahal sebenarnya belum tersampaikan. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, teman-teman sampaikanlah dulu hal yang paling penting atau poin utama dari, latar belakang masalahnya. Kemudian alasan melanjutkan studi. Tentu alasan melanjutkan studi ini sejalan dengan latar belakang masalah yang teman-teman telah, paparkan. Untuk alasan melanjutkan studi ini, usahakan menjelaskannya itu benar-benar karena ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di latar belakang itu, yang ada di latar belakang masalah yang telah teman-teman sampaikan, seperti itu. Menurut saya, hindari jawaban misal alasan ingin melanjutkan studi karena mager misalnya, atau menghindari pertanyaan-pertanyaan, sensitif, atau ingin meningkatkan atau ingin, meninggikan derajat keluarga saya, atau ingin dan lain sebagainya. Hindari hindari jawaban yang merujuk pada, eee, apa namanya ya, bukan egois dalam hal teman-teman itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena yang harus kita ingat bahwa beasiswa LPDP ini adalah dana dari pemerintah yang di mana dana ini diberikan kepada orang-orang yang ingin berdampak kepada orang lain. Jadi usahakan setiap jawabannya itu atau, setiap yang teman-teman sampaikan itu karena memang ingin berdampak, seperti itu. Kemudian, tujuan dan rencana studi. Nah, masih berkaitan dengan alasan melanjutkan studi. Kemudian tujuannya apa? Setelah melanjutkan studi itu, teman-teman mau apa? Seperti itu. Tujuannya adalah, misalnya ingin menyelesaikan permasalahan yang telah dituliskan di latar belakang. Kemudian rencana studinya itu teman-teman sebisanya menjelaskan rencana studi dengan sangat spesifik, tapi spesifiknya itu tidak bertele-tele. Jadi, cukup sampaikan poinnya dulu. Jika ada waktu lebih, teman-teman baru boleh menyampaikan, saran saya ya, menyampaikan hal-hal pendukung, seperti itu. Termasuk ini ya, rencana studi itu termasuk, berdasarkan pengalaman, berdasarkan informasi juga, rencana studi itu, misalnya masuk, teman-teman di semester pertama mau ngapain, semester 2 mau ngapain, semester 3 mau ngapain, gitu. Jadi ada akademiknya, apakah juga ada rencananya ingin mengikuti organisasi atau komunitas dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, urgensi tujuan dan rencana studi. Kenapa itu harus dilakukan? Ini tuh berurutan ya dari latar belakang, alasan melanjutkan studi, tujuan dan rencana studi, urgensinya. Kenapa harus dilanjutkan? Kalau misalnya saya tidak melanjutkan ini, kalau misalnya, saya, tidak melakukan ini, dampaknya itu apa? Apakah akan, membatasi atau memperlambat perbaikan di rencana kontribusi saya? Nah, itu dijelaskan. Ya, pasti teman-teman yang lebih tahu untuk, penjelasan yang spesifik seperti itu. Kemudian alasan memilih prodi dan universitas. Ini sebenarnya yang paling sering muncul, atau yang paling sering ditanyakan itu adalah alasan memilih prodi dan universitas, tentu ya. Nah, untuk menjawabnya sendiri, itu teman-teman harus menjawab secara akademis. Akademisnya itu maksudnya apa? Misal saya ingin melanjutkan pendidikan di universitas A misalnya, itu kenapa? Karena di situ ada misalnya mata kuliah yang saya butuhkan untuk menyelesaikan, rencana kontribusi ini atau untuk mengatasi masalah ini, mata kuliahnya itu ada di situ, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada supervisor atau dosen yang, akan mendukung penelitian saya. Yang di mana penelitian saya ini juga akan berdampak pada rencana kontribusi saya selanjutnya. Contohnya, kenapa memilih dosen ini? Oh, ternyata yang misal, forensik ya, karena saya ada linguistik forensik, misal, saya ingin, masuk ke kampus tersebut karena ada dosen yang bisa, meneliti yang
penelitiannya itu selalu relate dengan permasalahan forensik. Nah, itu bisa membantu saya untuk menyelesaikan penelitian saya nanti mengenai forensik, seperti itu. Kemudian kurikulum. Kurikulumnya, sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Misalnya di saya pribadi ada peminatan. Nah, untuk peminatannya sendiri untuk, untuk program studi magister linguistik, jurusannya di Universitas Gadjah Mada itu ada peminatan. Nah, peminatan itu bisa menambah skill saya untuk fokus pada apa yang ingin saya capai untuk menyelesaikan, permasalahan atau untuk merealisasikan rencana kontribusi saya, seperti itu. Kemudian rencana penelitian. Nah, sebisa mungkin teman-teman sudah mempunyai draft kasar untuk rencana penelitiannya. Misalnya, teman-teman mau meneliti tentang topik A, topiknya sudah ada. Kemudian, rencana teori yang mau digunakan itu, teman-teman sebisanya, dipersiapkan. Kemudian, sudah adakah rencana, supervisor atau dosen yang akan membimbing teman-teman? Kalau sudah ada, sejauh mana teman-teman telah melakukan komunikasi? Seperti itu. Dan sebaiknya kalau misalnya sudah ada rencana supervisor itu bisa dihubungi langsung melalui email gitu. Karena kan, kita bisa mengakses informasi atau, kontak dosen itu dari website kampus. Teman-teman bisa email, dosennya meminta persetujuan dan lain sebagainya. Itu juga bisa dijelaskan pada saat sesi wawancara, seperti itu. Kemudian adalah grand and specific mapping rencana kontribusi. Jadi teman-teman harus menguasai grand atau specific mapping rencana kontribusi. Contoh, rencana kontribusi ingin membuat komunitas A. Untuk membuat komunitas A, apa yang sudah teman-teman lakukan dan apa yang sudah teman-teman persiapkan. Misalnya, saya telah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah, saya telah menyiapkan tempatnya dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan secara jelas dan secara runtut. Karena, biasanya itu juga akan, digali, secara serius untuk, mmm, kelanjutan pendidikan teman-teman atau setelah melakukan pendidikan, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin C. Nah, untuk poin C ini adalah getting to know about LPDP. Nah, setelah teman-teman tahu tentang diri teman-teman, setelah tahu tentang academic plan-nya, kemudian rencana kontribusi dan lain sebagainya, teman-teman harus tahu juga tentang LPDP. Sebenarnya LPDP itu apa? Sebenarnya LPDP itu beasiswa apa? Dia memfokuskan kita pada apa? Tujuan LPDP itu apa? LPDP memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai LPDP. Nilai-nilai LPDP misalnya harus berintegritas. Nah, mulai dari sekarang lihatlah diri teman-teman, apakah diri teman-teman ini sudah memenuhi nilai-nilai LPDP? Apakah teman-teman sudah berintegritas? Apakah teman-teman sudah siap mengabdi dan lain sebagainya? Itu nanti bisa dilihat di, website LPDP. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa, cari sendiri seperti itu, bisa baca secara lebih jelas. Kemudian informasi, beasiswa LPDP, misalnya, ini random ya, kadang ditanya, "Tahu nggak, direktur LPDP itu siapa?" Gitu. Maksudnya random banget gitu, walaupun menurut kita itu, nggak penting dan lain sebagainya, tapi persiapkan saja segala informasi beasiswa tentang LPDP. Karena kan, terkadang dalam interview juga ada candaan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah alasan memilih LPDP, alasan memilih beasiswa LPDP. Apa alasan teman-teman memilih beasiswa LPDP? Kenapa nggak beasiswa yang lain? Seperti itu. Teman-teman tanyakan pada diri teman-teman, kenapa teman-teman memilih beasiswa LPDP? Nah, kalau dari saya sendiri, misalnya, contoh ya, ini jangan dijadikan patokan, karena setiap orang itu mempunyai pengalaman masing-masing. Eee, Menurut saya, berdasarkan hasil riset saya bahwa, LPDP itu merupakan beasiswa yang sangat komplit. Maksudnya komplit adalah dapat memberikan dampak yang benar-benar nyata kepada masyarakat.
Dengan apa? Misalnya dengan kontribusi para awardee-nya, dengan kegiatan-kegiatan para awardee-nya. Sebutkan kegiatan apa yang pernah dilihat dari em, lembaga ini, kegiatan apa yang telah diberikan oleh beasiswa LPDP kepada masyarakat, seperti itu. Jadi honest aja gitu, honestly teman-teman menjawab dengan hal-hal positif yang teman-teman lihat dari beasiswa LPDP, seperti itu. Mungkin ya kalau untuk memahami poin inti secara spesifik cukup, nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab, bisa dilanjut ke Afifa. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang substansi dari esai kita, substansi dari em, profil, substansi dari CV, apa yang harus teman-teman lakukan selanjutnya? Temukan cara belajar dan lingkungan yang mendukung proses persiapan seleksi beasiswa LPDP. Kenapa? Em, Mungkin ya tidak semua orang itu mengikuti mentoring, ada juga yang tidak mengikuti mentoring tapi bisa lulus, ada juga yang belajar mandiri tanpa berkomunikasi dengan siapapun itu bisa lulus. Nah, tapi banyak juga yang bisa lulus karena menemukan lingkungan yang bisa mendukung mereka atau yang bisa mendorong mereka untuk melakukan persiapan seleksi beasiswa LPDP. Nah, yang bisa teman-teman lakukan, yang pertama, bisa membuat grand mapping. Nah, untuk grand mapping ini mempermudah teman-teman untuk mengetahui apa yang sebenarnya teman-teman ingin lakukan, siapa diri teman-teman, kemudian apa yang ingin teman-teman lakukan setelah setelah melaksanakan pendidikan, atau apa yang ingin teman-teman lakukan pada saat melaksanakan pendidikan, seperti itu. Nah, grand mapping ini fungsinya adalah ketika teman-teman malas baca, maksudnya udah bukan bukan malas ini ya, mungkin sudah terlalu sering membaca esainya secara keseluruhan dan sampai matanya itu sudah bingung membaca tulisan-tulisan yang ada di esai yang sangat banyak, teman-teman bisa membaca grand mappingnya. Jadi bisa melihat poin-poinnya saja. Nah, setelah melihat poin intinya, berkembanglah pemikiran teman-teman. Oh iya, ini. Jadi teman-teman bisa recall terus dan terbayang-bayang terus dengan isi esai teman-teman dengan mengetahui grand mappingnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya dan beberapa teman yang lain, grand mapping itu sangat sangat bermanfaat dan berguna untuk kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah program mentoring. Nah, untuk program mentoring ini kalau saya pribadi, sebelumnya itu saya pernah mengikuti seleksi beasiswa LPDP dan saya gagal diwawancara. Pada saat itu, saya mengevaluasi sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya, kenapa saya bisa gagal seperti itu. Nah, saya memang pada saat itu sangat kurang berkomunikasi dengan orang-orang yang telah lulus atau yang sedang berjuang untuk beasiswa LPDP ini. Saya jarang komunikasi. Kenapa? Eee, pada saat itu saya juga sedang kerja ya, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan seperti itu. Teman-teman itu harus all out, untuk berjuang, berlatih, menghadapi seleksi substansi ini, karena ini adalah tahap terakhir yang harus benar-benar, ditaklukkan seperti itu, jangan dianggap remeh. Pada saat itu mungkin saya menganggap remeh ya, maksudnya menganggap remeh untuk tidak sering-sering mock up, untuk tidak sering-sering sharing dengan teman-teman. Akhirnya pada saat wawancara ya saya mengalami stuck atau keterbatasan informasi yang saya ketahui mengenai segala sesuatu di luar daripada substansi. Walaupun misalnya saya telah memahami tentang substansi saya, tapi ternyata ada beberapa hal yang saya masih miss seperti itu. Jadi teman-teman itu gunanya program mentoring. Kemudian bisa sharing bersama awardee, kemudian sharing dengan sesama pejuang LPDP. Latihan mandiri juga boleh, seperti yang dijelaskan tadi sama Kak Lisa. Kemudian always be and do positive.
Hindari pikiran-pikiran negatif, hindari, tindakan-tindakan negatif karena itu sangat berpengaruh. Ketika teman-teman berpikir positif, kemudian teman-teman melakukan hal-hal positif, itu akan kembali kepada teman-teman. Hal-hal positif itu akan kembali kepada teman-teman. Pikiran-pikiran positif itu akan mendukung teman-teman dan begitupun, kalau saya ya, alam semesta itu seperti mendukung pikiran-pikiran positif yang ada di kepala kita, gitu. Jadi biasakan untuk selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Oke, selanjutnya Kak Afifa. Nah, persiapan mental. Untuk persiapan mental, terkadang ya, sudah melakukan persiapan materi dan lain sebagainya, ternyata ada, eee mental yang sebenarnya butuh disemangati, seperti itu. Nah, untuk menyemangati mental teman-teman, untuk menyemangati diri teman-teman, agar tetap konsisten untuk berlatih, tidak insecure dan tidak overthinking, nah teman-teman harus optimis. Optimis kalau misal, ini saya, ceritakan pengalaman saya singkat, dulu mentor saya itu Kak Afifah, gitu. Nah, Kak Afifah dulu selalu bilang ini ke saya, "Yakin Kak, insya Allah lulus, insya Allah sudah tahun ini, insya Allah sudah tahun ini nih, tahunnya kita." Saya itu selalu ingat itu berulang-ulang-ulang dan saya tanam di kepala saya dan saya optimis dan berlatih dan alhamdulillah ternyata, bisa seperti itu. Saya bandingkan juga dengan yang sebelumnya saya terlalu banyak insecure dan, berpikir negatif, ternyata itu berpengaruh. Seperti itu. Percaya diri, tapi jangan overconfident. Percaya diri, percaya sama diri kita sendiri. Ada orang kan yang bilang, "Bagaimana orang lain mau percaya sama kamu, sementara kamu sendiri, diri kamu sendiri tuh tidak percaya sama apa yang akan kamu lakukan." Jadi percaya diri, tapi jangan over yang sampai merendahkan orang lain. Kemudian berpikir positif, ini saya ulang terus ya, berpikir positif, hindari pikiran negatif. Kemudian yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Itu juga, ketika kita sudah berusaha dan lain sebagainya, silakan serahkan kepada Tuhan, berdoa, kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama manusia agar doa-doanya itu bisa membantu untuk memudahkan apa yang kita usahakan, kemudian memohon restu, orang tua. Itu juga sangat penting ya. Silakan Kak Pipa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, masuk ke persiapan teknis. Untuk persiapan teknis, ini juga benar-benar harus diperhatikan. Pengalaman saya sebelum melakukan, interview, waktu saya gagal itu, mmm 20 menit sebelum interview mati lampu, saya tidak mempersiapkan apa-apa dan alhasil pada saat itu ya saya kok harus wawancara dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti itu. Jadi teman-teman usahakan, mempersiapkan segala sesuatunya, ruangan, kemudian lampu, listrik, jaringan, pokoknya semua harus diperhatikan dengan baik. Itu persiapan teknis. Kemudian jangan lupa membaca prosedur dan peraturan dari website resmi LPDP Republik Indonesia. Baca ya, teman-teman, untuk peraturannya. Teman-teman bacanya itu dari website resmi, jangan baca dari, biasa ada kan yang review-review membuat artikel untuk peraturan, interview, LPDP misalnya. Teman-teman nggak usah cari dari informasi lain, seperti itu untuk prosedurnya. Silahkan baca dari website resmi LPDP RI yang akan muncul di website pendaftaran nanti. Kemudian device yang baik tentu harus diperhatikan, jaringan yang stabil, ruangan yang steril dari gangguan, dari keributan, dari apapun itu, sebisa mungkin ruangannya rapi, kemudian pakaian yang rapi, supaya impresinya juga bisa tetap baik, seperti itu. Oke, dilanjutkan Kak Afifa. Nah, menghadapi hari seleksi substansi, setelah mempersiapkan materi, mempersiapkan mental, kemudian mempersiapkan teknis, tibalah pada hari substansi. Teman-teman, pada saat hari H, teman-teman melaksanakan seleksi substansi, jangan lupa mengecek semua persiapan paling lambat 1 jam sebelum link Zoom meeting dapat diakses pada website pendaftaran. Jadi nanti kan ada jadwalnya, seperti itu. Nanti kalau misalnya linknya sudah bisa diakses, silahkan diakses, tapi pastikan paling lambat 1 jam itu, kalau dari saya pribadi, semuanya sudah benar-benar
clear, sudah benar-benar siap. Oke, tidak terlambat. Jangan terlambat ya, teman-teman. Lebih baik kita menunggu di ruangan daripada terlambat. Kemudian memahami grand mapping. Nah, pada saat seleksi itu, pada saat hari H itu, karena untuk menenangkan pikiran dan teman-teman juga sudah menguasai semuanya, boleh CV-nya disimpan, tapi baca grand mapping-nya supaya teman-teman bisa merecall poin-poin pentingnya. Kemudian jangan lupa full senyum. Full senyum dari awal sampai akhir. Apapun yang terjadi silahkan tersenyum ya. Walaupun misalnya ada hal-hal yang menyakitkan, oke kita senyum saja ya. Jangan menunjukkan raut wajah yang marah, jangan menunjukkan raut wajah yang dendam. Kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan, tetap tersenyum. Full senyum dari awal sampai akhir. Itu saran saya. Kemudian bijaksana. Bijaksana dalam menjawab. Maksudnya teman-teman tahu mana hal yang perlu, mana hal yang tidak perlu. Seperti itu. Tadi dibahas sama Kak Lisa ya, ada needs and wants gitu. Mana kebutuhan, mana keinginan. Kemudian know the culture. Know the culture itu maksudnya lihat culture pada saat teman-teman sedang interview. Misalnya wawancaranya seperti apa, bagaimana. Nah, bisa teman-teman lihat apa kesan atau apa hal yang harus teman-teman lakukan untuk menghadapi wawancara pada hari tersebut. Kemudian jangan lupa berdoa. Bisa dilanjut Kak Viva. Nah, yang terakhir banget, tips and tricks. Durasi sesi wawancara itu terbatas. Jelaskan poin utama terlebih dahulu, lalu step by step. Kemudian, jangan bertele-tele, berikan jawaban yang menuju pada inti pertanyaan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya sama Kak Lisa untuk metode STAR dan SMART. Itu juga bisa dipakai ya, teman-teman. Kemudian, jika ada waktu lebih, silakan berikan atau silakan jelaskan poin pendukung lainnya. Intinya, poinnya itu tersampaikan dulu. Jangan muter dulu, baru nyampein poinnya. Tapi poinnya dulu, baru pendukungnya. Kemudian realistis dan percaya diri. Jangan berlebihan juga ya. Jangan maksudnya kita ini manusia biasa, kita bukan dewa, jadi realistis saja seperti itu. Realistis dalam menjawab, tapi tetap positif, tetap bisa dilakukan. Kemudian konsisten dengan jawaban yang teman-teman miliki, diputar seperti apapun nanti, dibolak-balik seperti apapun nanti, teman-teman bisa konsisten karena sebenarnya teman-teman sudah tahu apa tujuan yang akan teman-teman hadapi atau teman-teman lakukan selanjutnya. Jadi tetap konsisten ya. Kemudian ini yang menurut saya kadang tidak disadari ya, jangan merendahkan seseorang atau orang lain, kelompok dan instansi lain. Misal ditanya tentang universitas, saya nggak mau kuliah di Indonesia soalnya universitasnya nggak baik, lebih bagus di luar negeri. Tidak ya, jangan menjawab seperti itu, tapi jawablah dengan hal-hal yang bijaksana, hal-hal yang akademis dan memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian emotional control. Nah, apapun yang terjadi di sesi wawancara nanti, apakah itu membolak-balikan atau naik turun mental teman-teman atau emosi teman-teman, teman-teman harus tetap bisa emosional gitu. Jangan yang kayak misalnya pada saat sesi wawancara, kemudian ada hal yang menurut teman-teman itu tidak sesuai dengan yang teman-teman katakan, kemudian teman-teman tiba-tiba ngekat gitu. Karena sudah kebawa emosi ya, ngekat ya. Enggak, Pak, enggak, saya enggak seperti itu. Enggak, jangan ya, tetap emotional controlnya itu dijaga. Tetap senyum, tetap oh iya maaf Pak, ini nah, seperti itu. Nah, full senyum lagi, saya ulang ya, tetap full senyum. Kemudian opening and closing statement yang berkesan baik. Jadi, berikan opening dan closing statement yang berkesan, tapi tidak lebay, tapi tidak terlalu puitis. Jadi, yang berkesan itu yang menunjukkan siapa teman-teman secara jelas dan singkat, dan poin apa yang ingin teman-teman lakukan. Oke, bisa dilanjutkan Kak Afifa. Nah, setelah melakukan sesi wawancara, berdoalah dan berbuat baik. Kemudian jangan overthinking, walaupun ini sebenarnya teori yang susah ya, karena saya pribadi juga biasa overthinking, tapi usahakan tidak overthinking. Seperti itu. Percaya bahwa usaha keras akan berbuah manis. Atau apa yang ditakdirkan adalah yang terbaik.
Jadi jangan menghardik takdir gitu. Maksudnya yang kayak kenapa aku nggak lulus, kenapa aku ini, kenapa aku itu. Tidak ya, semuanya itu ada jawabannya sekarang atau nanti. Jadi percaya aja apa yang ditakdirkan itulah yang terbaik. Tapi jangan menjadikan takdir itu sebagai alasan teman-teman untuk tidak berusaha. Tetap berusaha untuk mendapatkan takdir terbaik. Oke, selanjutnya yang terakhir. Do the best and God do the rest. Good luck, may this batch be yours ya, teman-teman. Jadi lakukan yang terbaik, kemudian serahkan kepada Tuhan. Selamat berjuang. Semoga ini adalah batch kalian. Semoga keberhasilan ada di kalian pada batch ini. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Oke, sama-sama Kak. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Kak Reski yang sudah Sama-sama. memberikan pemaparan terkait tes substansi LPDP. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Kak Reski. Keren banget ya, sangat jelas sama tadi seperti yang disampaikan oleh Kalisa dengan penyampaian, dengan eh, apa ya, insight yang diberikan, tentunya teman-teman sudah punya banyak bahan ya untuk direnungkan oleh teman-teman dan menjadi alasan untuk nanti mempersiapkan lebih serius dan lebih fokus lagi terkait tes substansi LPDP ini teman-teman ya di tanggal 10 sampai 24 ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman, sekarang kita diberikan waktu untuk tanya jawab selama 15 menit. Teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Reski, 3 orang petanya, dipersilakan untuk raise hand sekarang juga. Saya mau nanya Kak. Yang pertama Kak Kesa, kemudian Kak Wisnu, dan Kak Saya SA. nanya Kak. Siapa? Kak SA ya? Kak Imron. Iya, Kak. Oke. Kak Kesa, Kak Wisnu, dan Kak SA. Boleh Kak Kesa dulu, Kak? Oke, baik. Terima kasih ke Medew. Salam kenal, Kesa. Dari Jakarta. Perkebenaran nggak sih? Nggak usah ya. Mau bertanya. Kita kan emang harus expect the unexpected gitu ya. Nah, di wawancara saya yang terakhir, yang baca tetap kemarin, itu tiba-tiba interviewernya bilang gitu. Setelah saya waktu itu ditanya pertanyaan apa yang membedakan kamu dengan pesta lainnya gitu kan. Terus saya jawab sesuai dengan apa yang saya tuliskan di esai LPDP kayak gitu. Terus interviewernya itu bilang jawabanmu itu normatif. Saya sudah mewawancara ribuan calon award di LPDP dan semuanya menjawab seperti itu. Wah, nah kalau misalnya si interviewer yang ngekantar kayak gitu, sebenarnya kita harus jawab baliknya kayak gimana ya yang baik ininya bagusnya. Jadi kayak interviewernya bilang jawabanmu tuh normatif gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Gimana Kak? Ini langsung dijawab atau dikumpulin? Kalau mau langsung dijawab, boleh Kak? Atau mau ditampung dulu? Baiknya dari Kak, gimana? Kayaknya ditampung dulu ya. Siapa tahu ada Oke, pertanyaan yang bisa sama-sama Oke, dijawab siap. gitu. Oke, siap ya. Jadi pertanyaan dari Kak Kesa, bagaimana saat nanti kita menjawab apa sih yang membedakan kita dengan peserta lain yang memang terkesannya itu bukan yang normatif atau bukan sesuatu yang general mungkin ya, seperti itu. Oke, pertanyaan dari Kak Wisnu, persilakan Kak. Saya terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Oke, Kak. baik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wisnu. Halo Kak Medeo, halo Kak Resti. Izin bertanya, dan halo teman-teman semua. Izin bertanya terkait penelitian sih. Nah, karena saya kebetulan juga mengambil jurusan yang sama dengan Kak Resti di UGM juga.
rencananya yang prioritas gitu. Kemudian saya masih terlalu awam, saya kira, karena baru fresh graduate juga. Terus terkait penelitian Kak, alasan utama saya ingin lanjut adalah ingin melanjutkan penelitian yang sebelumnya, yaitu terkait dengan BIPA atau Bahasa Indonesia dengan bagi penutur asing gitu. Nah, di prodi sebelumnya saya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, skripsi saya membuat materi ajar yang dikembangkan melalui website begitu untuk pelajar BIPA, untuk pelajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, apakah itu relevan dengan keilmuan yang saya ambil di Magister Linguistik? Apakah bisa saya kembangkan di prodi itu gitu? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak siapa tadi, Kak SA ya? Silakan Kak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mede atas kesempatannya. Izin bertanya Kak Reski, mungkin agak banyak boleh ya Kak? Mungkin yang pertama, ketika kita ditanya oleh interviewer, apakah kita langsung selesai ditanya langsung menjawab, tapi kan ini kan pengalaman pertama saya ya. Kita boleh nggak coret-coret begitu benang merahnya, tinggal nanti kembangkan kata-kata atau tidak perlu langsung mengawang-awang begitu kan. Kemudian yang kedua, kebetulan yang saya ambil ini kan beda univ. Prioritas pertama keduanya univ yang sama, tapi prioritas ketiganya beda univ. Nah, masing-masing juga memiliki keunikan atau kelebihan yang ditawarkan, begitu pula dengan mata kuliah yang dibutuhkan nantinya, insya Allah membantu niat kontribusi ke depannya. Nah, bagaimana sarannya dari Kak Rizky ya? Karena kan mungkin saja kenapa itu jadikan prioritas pertama, tidak menjadi yang kedua, sedangkan semua menawarkan mata kuliah yang mungkin dibutuhkan juga. Kemudian mungkin yang ketiga itu kan tadi di kolom chat ada yang bertanya, mungkin boleh kasih contoh untuk opening statement dan closing statement. Nah, yang opening statement mungkin waktu kita pengenalan ya Kak, terus yang closing statement selesai diwawancara atau bagaimana? Terima kasih. Oke Kak, sudah ada 3 penanya ya dari Kak Kesa, kemudian Kak Wisnu dan Kak SA. Boleh langsung dijawab Kak Reski, boleh yang mana dulu yang mungkin lebih simpel jawabannya atau yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Medeo. Dan untuk teman-teman yang sudah bertanya, jadi kita sharing ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Tapi tetap reminder ya, jangan menjadikan jawaban saya sebagai satu-satunya jawaban yang paling benar seperti itu. Tetap ini terbuka untuk jawaban-jawaban yang lain atau masukan-masukan yang lain. Nah, tadi di pertanyaan pertama untuk kakaknya, Kak siapa ya tadi yang nanya yang tentang jawaban yang normatif itu? Kesa. Kak Kesa, oke. Kalau misalnya, gimana kalau interviewernya bilang jawabanmu itu normatif? Nah, tetap dikembalikan kepada Kak Kesa gitu. Sebenarnya Kak Kesa merasa bahwa apa yang saya lakukan ini memang normatif atau tidak. Jadi kita kembali ke kenali sebenarnya apa yang ingin kita lakukan. Pun misalnya pewawancara bertanya itu jawabannya normatif ya, memang seperti itu jawabannya. Maksudnya memang itu yang ada di benak Kak Kesa misalnya. Jawabannya tujuannya memang Kak Kesa ingin melaksanakan atau ingin melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ini kan juga bisa masuk ke
bagian bagaimana Kak Kesa bisa menjaga emosi atau mental Kak Kesa dalam interview tersebut. Kalau misalnya nanti ada judgement atau penilaian tentang jawaban Kak Kesa yang normatif dan lain sebagainya, ya tetap ditanggapi dengan baik. Oh iya Pak, ini memang benar-benar yang ingin saya lakukan. Nah, yang dinilai oleh pewawancara tadi. Jadi tetap kembali ke Kak Kesa misalnya. Kalau dari saya pribadi, kalau misalnya saya ada di posisi Kak Kesa ditanya, bagaimana Mbak kalau jawaban Mbak itu sebenarnya sangat normatif dan hampir semua orang ingin orang-orang menjawab dengan jawaban yang sama. Nah, tetap Kak Kesa secara tidak langsung ya tetap pada pendirian Kak Kesa bahwa ingin melakukan hal yang baik karena pasti yang ingin kita lakukan untuk mendapat RPDP kan adalah hal yang baik. Nah, diulang kemudian berikan poin pendukung lainnya supaya itu bisa menambah atau merubah judgement dari normatif tersebut. Tapi bisa saja itu juga bagian dari ini ya menguji bagaimana konsistensi Kak Kesa atau bagaimana cara Kak Kesa ketika Kak Kesa di judge oleh orang-orang bagaimana menghadapi hal tersebut seperti itu. Jadi tetap tenang, emosional kontrol yang dijaga, kemudian menjawab dengan hal-hal yang baik karena autentik gitu. Itu adalah milik Kak Kesa sebenarnya. Kalau dari saya ya. Terjawab nggak Kak? Sebenarnya ada lanjutannya sih. Oh gimana gimana? Jadi setelah dibilang normatif, tadi karena Kak Rizky bilang otentik ya, si interviewernya tuh bilang lagi jawabanmu itu tidak genuine. Terus saya bingung ya. Tidak apa Kak? Tidak Tidak genuine ya? genuine, iya. Terus saya jadi bingung gitu. Lalu jawaban yang genuine itu yang seperti apa? Nah, Kayak gitu. benar ya. Ya. Tapi kalau dari saya pribadi itu tuh sebenarnya bisa masuk ke mungkin secara sadar atau tidak ya. Itu ke bagaimana kita mengolah emosi kita atau problem solving atau cara kita menyelesaikan permasalahan. Nah, itu secara tidak langsung tuh pertanyaan itu adalah masalah. Gitu. Masalah karena kita dianggap bahwa itu adalah genuine dan itu adalah normatif. Seperti itu. Jadi jangan panik, tetap tenang dan berikan jawaban-jawaban yang mendukung lainnya. Karena saya pribadi pun kan nggak tahu gitu apa kontribusi Kak Kesa. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban bahwa Kak Kesa ini jawab ini dan itu. Jadi tetap tenang, Kak Kesa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan menjelaskan dengan rinci. Kalau misalnya ada hal yang belum Kak Kesa jelaskan, silahkan berpikir secara cepat apa yang bisa menjadikan ini tidak normatif dan tidak genuine seperti itu. Kalau dari saya ya, gimana Kak Kesa? Ya. Oke, terima kasih Kak. Nanti saya Oke. pikirkan lagi. Oke, semoga lancar ya wawancara selanjutnya. Amin. Ya. Makasih ya Kak. Oke. Kemudian yang kedua, tadi dari siapa ya yang tentang BIPA itu? Saya Kak Wisnu. Oke, Wisnu ya. Kak Wisnu. Nah, jadi Kak Wisnu itu tadi ingin melanjutkan penelitian mengenai pengajaran bahasa untuk foreigner ya atau BIPA gitu. Apakah itu relevan? Relevan ya, sangat relevan. Jadi di Magister Linguistik itu kita ada mata kuliah BIPA, ada mata kuliah pengajaran bahasa. Teman-teman akan diajar oleh dosen-dosen yang luar biasa, yang berintegritas. Pokoknya bisalah mendukung penelitian Kak Wisnu. Insya Allah bisa jadi jadi pengajar BIPA yang baik. Bisa kok. Oh, Kak, boleh direkomendasikan sekalian untuk Apa? promotornya nanti biar saya bisa korespondensi gitu. Oh maaf, Kak Wisnu ini ya S3 ya? S2. Oh S2. Iya. Itu kayaknya nanti bisa diskusi atau komunikasi pribadi ya. Saya tidak bisa menyebutkan di sini karena menurut saya itulah privacy. Jadi Oke. bisa dilanjutkan di komunikasi pribadi untuk kelanjutan DM magister via linguistik DM ini. gitu Kak. Boleh, boleh. Yes. Siap, terima kasih. Oke. Saya sudah follow. Oke, nanti di fallback. Terus yang ketiga Untuk adalah penanya Kak, ya. Dijawab ya, 3 menit lagi Kak waktunya. oh iya iya.
Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga tadi siapa ya? Oke, karena ini adalah pengalaman pertama kakak, apakah boleh coret-coret dan lain sebagainya? Kalau dari pengalaman pribadi saya tidak melakukan coret-coret karena menurut saya nanti itu ada peraturannya gitu. Nanti kakak diberikan peraturan untuk wawancara ini. Apa yang bisa kakak lakukan, apa yang tidak bisa kakak lakukan. Sepertinya saya hanya bisa sampaikan bahwa eh, saya pribadi itu tidak melakukan hal tersebut, tapi untuk peraturan dan lain sebagainya itu wewenang LPDP yang akan menyampaikan kepada kakak melalui website LPDP. Jadi silahkan disimak dengan baik, kemudian diperhatikan arahan dari pewawancara nanti. Intinya kalau dari saya, siapkanlah untuk tidak coret-coret gitu. Siapkanlah dengan diri kakak sendiri, siapkanlah eh, siap tempur lah istilahnya. Kalau bisa nggak coret-coret nggak usah. Gitu. Itu saran dari saya. Tapi untuk peraturan selanjutnya nanti akan muncul kok dan bisa dijelaskan juga oleh moderator nanti, moderator interviewnya. Kemudian selanjutnya universitas yang berbeda, gimana gitu cara menjelaskannya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi adalah be authentic. Nah, kakak itu meletakkan universitas A misalnya di urutan pertama, universitas B di urutan kedua, pasti kakak juga mempunyai alasan gitu. Silahkan jelaskan alasan itu kepada pewawancara. Kalau misalnya kakak tidak meletakkan itu bukan karena alasan-alasan akademis, silahkan buat alasan-alasan akademis mengenai hal tersebut. Misal, ada dosen yang sudah kakak hubungi di Universitas A atau penelitian dosennya itu menurut kakak bisa sangat relevan dengan penelitian kakak. Kemudian kurikulumnya sebenarnya kakak ingin lebih menginginkan atau lebih mengutamakan yang ada kurikulumnya supaya bisa membantu peminatan yang kakak inginkan misalnya. Makanya kakak letakkan ini di urutan pertama, kemudian di urutan kedua dan lain sebagainya. Seperti itu. Intinya satu, jangan merendahkan hal lain ketika menjelaskan satu hal seperti itu. Jadi tetap fokus saja pada hal-hal positifnya. Karena semuanya itu baik gitu. Kalau kita memandangnya dengan baik. Jadi berusaha untuk berpikir atau memandang sesuatu dengan baik, tidak merendahkan yang lain. Sudah ya? Oh, contoh opening dan closing ya. Dikit lagi ya, contoh openingnya itu eh, intinya full senyum, kemudian kakak jelaskan siapa nama kakak, kemudian asalnya dari mana dan lain sebagainya. Jadi hindari aja ya, maksudnya untuk yang kayak saya dari daerah yang sangat terpencil misalnya, saya tidak ini dan lain sebagainya. Nah, intinya saya tuh pernah dapat quotes yang seperti ini, fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan atau menghadapi kekurangan itu. Jadi jangan fokus pada kekurangannya sehingga selalu mengeluh, saya nggak bisa ini karena dan ini. Jadi fokus pada kebaikan-kebaikan. Kalau misalnya mau memperkenalkan daerah, fokuslah pada kebaikan daerahnya. Misalnya, saya dari Malang, terkenal dengan apelnya, seperti itu. Tapi santai saja, jangan puitis dan jangan terlalu lebay, gitu. Santai. Kemudian closing statementnya, uh, uh, highlight kembali apa yang ingin kakak lakukan secara spesifik saja, singkat saja, satu kalimat, seperti itu. Atau lebih intinya tidak terlalu panjang dan tidak dipotong. Kalau dari saya, mungkin menjawab ya. Oke, siap. Mungkin masih banyak ya yang ingin ditanyakan kepada para narasumber kita. Tapi karena keterbatasan waktu, jarak, ya, karena keterbatasan waktu, Ya. teman-teman, jadi kita harus eh, mengakhiri sharing session pada malam hari ini. Get ready for the interview LPDP 2024. Teman-teman, jangan dulu left Zoom karena kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat yang akan nanti ya akan dipandu oleh MC. Kemudian nanti teman-teman juga akan ada akan ada foto bersama ya teman-teman kayak gitu. Saya